Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan cara membuat abstrak skripsi untuk para mahasiswa semester akhir ya. Oke, pada video sebelumnya saya sudah membagikan tentang cara membuat abstrak skripsi ini. Di sana saya sudah jelaskan komponen-komponen apa saja yang harus ada di dalam membuat abstrak skripsi. Kali ini kita coba mempraktekkan langsung cara membuat abstrak skripsi dari skripsi yang sudah jadi. Di sini saya sudah punya skripsi dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja di Kelurahan X. Oke, di sini sudah ada skripsinya dari bab 1. Sudah lengkap ya. Skripsinya harus sudah lengkap dari bab 1 sampai bab 5. Oke, sudah lengkap. Kali ini kita akan coba membuat abstrak dari skripsi yang sudah jadi ini. Pertama-tama kita buka dokumen baru ya. Ctrl N. Nah, kita atur dulu marginnya. Untuk skripsi itu marginnya 4433 ya, 4 atas, 4 kiri, 3 kanan dan di bawah. Oke. Untuk ukuran kertasnya kita setting A4. Oke. Ini sudah disetting untuk aturan penulisan skripsi ya. Kita buat yang pertama judulnya abstrak. Kita atur tulisannya menjadi tulisan standar penulisan skripsi, yaitu Times New Roman dengan size-nya 12. Oke. Nah, pada paragraf pertama ini adalah identitas nama penulis skripsi. Kata-katanya bisa seperti ini. Skripsi ini ditulis atau disusun, boleh juga disusun ya, disusun oleh, buatkan nama, kosongkan saja ya, buatkan nama, kemudian koma, NIM, buatkan NIM-nya berapa, kemudian dengan judul skripsi ini disusun oleh NIM dengan judul. Nah, kita lihat judulnya pada dokumen yang tadi ya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja di kelurahan. Kita copy saja, pastekan di sini. Ini seharusnya huruf kecil ya, kita atur jadi huruf kecil pada bagian ini, capital each word. Kelurahan X ya. Kemudian sertakan institusinya. Contohnya Prodi XX, fakultasnya, dan nama kampus ya, IAIN, contohnya IAIN XXX. Nah, itu format untuk paragraf pertama. Kemudian kita masuk paragraf kedua. Paragraf kedua ini isinya latar belakang penulisan skripsi dan tujuan penulisan skripsi. Oke, kita lihat file yang tadi. Latar belakang. Nah, bagian ini. Pada latar belakang ini kan di sini banyak. Kita langsung saja masuk ke permasalahan penelitian, yaitu biasanya paling bawah ya. Nah, bagian ini. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada tanggal sekian. Nah,
pada bagian ini peneliti menemukan bahwa, nah sampai ke sini, ini merupakan permasalahan penelitian. Kita copy saja. Nah, kata-katanya yang pertama diawali dengan seperti ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang penulis temukan di tempatnya tadi ya, di XXX, yaitu, nah kita paste yang kita copy barusan, paste di sini ya. Penelitian ini terbelakangi oleh permasalahan yang belum ditemukan di, yaitu peneliti menemukan bahwa terdapat remaja yang, nah ini permasalahannya sampai di sini ya. Nah, lihat lagi file yang tadi. Ini juga permasalahan ya. Ini permasalahan yang didapatkan berdasarkan observasi. Sementara yang pada bagian ini permasalahan yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara. Ini biasanya memperkuat hasil observasi yang kita lihat, permasalahannya sama, cuman lebih dijelaskan. Nah, cukup sampai di situ saja. Cukup sampai di situ. Kemudian kita masuk ke tujuan penelitian. Tanggap ini sudah selesai permasalahan penelitiannya ya. Kemudian kata-katanya diawali dengan seperti ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah, nah biasanya tujuan penelitian itu adalah untuk menjawab rumusan masalah. Kita lihat dulu rumusan masalah skripsinya ya. Fokus penelitian, pertanyaan penelitian. Nah, pada penelitian kualitatif ini kebetulan penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif biasanya rumusan masalah itu diganti dengan pertanyaan penelitian. Maknanya sama, hanya katanya saja yang berbeda. Nah, ini pertanyaan penelitiannya adalah, maka yang menjadi rumus apa saja faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Jadi pertanyaannya adalah apa saja faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Otomatis tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor. Nah, ada di bagian bawahnya ini, untuk mengetahui faktor-faktor kenakalan remaja di sini ya. Kita copy saja, paste di sini. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Jadi ini tempatnya ya. Kita ganti saja karena sesuaikan dengan judulnya masing-masing ya, di XXX seperti ini. Nah, ini sudah jadi untuk paragraf pertama ya. Untuk paragraf kedua, itu isinya adalah metodologi penelitian. Biasanya metodologi penelitian itu berada pada bab 3 ya, terdapat pada bab 3. Kita lihat dulu. Bab 3. Oke, ini sudah bab 3 ya. Nah, bab 3 dimulai dari jenis penelitian. Jenis penelitian, lokasi, informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan triangulasi. Ini kebetulan untuk kualitatif ya, jadi kita sesuaikan saja. Kata-katanya diawali dengan seperti ini. Jenis penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah, lihat, penelitian lapangan, field research.
Ini untuk kualitatif kita ganti saja seperti ini. Jenis penelitian ini ada dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Biasanya untuk kualitatif itu adalah kualitatif deskriptif karena kita menggambarkan situasi-situasi sosial yang ada pada objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Jadi pengumpulan data untuk lokasi penelitian ini tidak perlu dibuat ya, karena sudah jelas pada judul sudah disertakan lokasi penelitian. Informan penelitian, karena tadi kita menggunakan metode wawancara, maka tambahkan informan penelitian di sini. Ini penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan informan mengenai kembali ke judul ya, kaitkan dengan judul kenakalan remaja di XXX tadi ya, titik. Kemudian data diolah dengan teknik kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan situasi sosial yang ditemui di lokasi penelitian. Nah, cukup sampai di situ. Pada bagian ini disesuaikan saja masing-masingnya dengan jenis penelitian yang kita lakukan dan cocokkan dengan bab 3-nya. Saya rasa sampai di sini sudah cukup. Kemudian masuk paragraf selanjutnya. Paragraf selanjutnya ini adalah isinya yaitu tentang hasil penelitian. Biasanya adanya pada bab 4. Nah, kita buat dulu kata-kata awalnya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan. Nah, kita lihat hasil penelitiannya apa. Hasil penelitian berada pada bab 4. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil penelitian per indikator ya. Per indikator yang diteliti. Kita mungkin akan kesulitan melihat di bab 4. Kita langsung saja lihat bab 5, yaitu kesimpulan dari semuanya. Kesimpulan dari bab 4. Nah, pada bagian ini, berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kita copy saja ya dari sini. Kita copy saja dulu semuanya, nanti kita pilih mana yang harus dihapus. Copy saja dulu semuanya. Nah, silakan baca kembali jika ada rasanya yang mau dihapus atau terlalu panjang misalnya, silahkan dikurangi. Yang penting intinya sudah ada, inti dari hasil penelitian itu sudah ada. Rasa ini sudah cukup ya.
kita buat paragraf. Nah, kita boldkan judulnya. Nah, pada bagian akhir biasanya kita menambahkan kata kunci atau keyword. Kata kunci ini adalah bisa dikatakan variabel penelitian, kata kunci dari judul. Di sini judulnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Jadi kata kuncinya cukup satu, kenakalan remaja. Nah, tempatnya ini tidak perlu dibuatkan di kata kunci ya, karena yang dimaksudkan di sini adalah kata kunci, bukan kata tempat. Itu kata kuncinya, kita bold atau boleh dimiringkan, pilih salah satunya. Nah, untuk abstrak ini aturan penulisannya untuk spasinya adalah 1 spasi, kita blok semuanya. Kemudian setting spasinya menjadi 1 seperti ini. Nah, ini abstraknya sudah jadi, tidak sulit. Kita cukup copy paste saja dari skripsi yang sudah kita buat. Intinya kita sudah tahu apa-apa saja isinya yang terdapat pada paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Jadi jika kita sudah tahu, maka kita tinggal mengcopy saja ya. Jadi tidak sulit, sama sekali tidak sulit. Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sekian.